Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Tubagus Chandra Murti dari SMK Negeri 1 Seputi Agung. Saya adalah peserta Jambore GTK Hebat 2024 dengan kategori GTK Inovatif dengan tema asesmen pembelajaran. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya banggakan, di kesempatan kali ini saya mencoba untuk melakukan inovasi terkait asesmen pembelajaran yang saya beri nama yaitu aplikasi tata laksana bimbingan dan konseling. Situasi yang melatar belakangi saya melakukan inovasi ini adalah yang pertama, peran saya sebagai guru BK di satuan pendidikan khususnya SMK. Seorang guru BK dituntut untuk bisa mengungkap kebutuhan peserta didik secara komprehensif. Oleh karena itu, guru BK wajib bisa untuk melakukan asesmen yang beragam yang mencakup kebutuhan pribadinya, bagaimana tingkat kemandiriannya, bagaimana cakupan masalah dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana hubungan sosial di sekolah maupun di rumah, dan hal tersebut membutuhkan beberapa asesmen guna mengungkap seluruh kebutuhan yang menjadi data yang akan membantu pembelajaran di dalam sekolah. Yang kedua, yang latar belakangi saya kenapa saya melakukan inovasi ini, yaitu karena banyaknya jumlah asesmen yang dilakukan, seringkali guru BK disibukkan oleh hal yang sifatnya administratif, sehingga pelaksanaan layanan konseling di sekolah, baik yang sifatnya klasikal maupun individu, seringkali terhambat. Dan juga karena tidak sempatnya guru BK melakukan asesmen di lapangan, sehingga guru BK tidak memiliki data yang cukup akurat untuk melakukan sebuah layanan kepada peserta didiknya atau muridnya. Oleh karena itu, melihat keresahan tersebut, saya mencoba membuat sebuah terobosan tersebut dalam bentuk membuat sebuah aplikasi tata laksana pelayanan BK yang menggunakan atau memanfaatkan Microsoft Excel dan juga Google Workspace sebagai alat bantu untuk mempermudah kinerja guru BK dalam mengadministrasi hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau murid. Dalam pelaksanaannya, pembuatannya, ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Salah satunya tantangannya adalah saya harus bisa menggali kemampuan terkait penggunaan Excel dan juga penggunaan Google Workspace dan juga bagaimana mengintegrasikan keduanya menjadi satu. Kemudian tantangan lainnya adalah gimana saya harus mengumpulkan beberapa asesmen, kemudian saya mengolahnya dan juga membuat sebuah dashboard yang bisa menginterpretasikan beberapa asesmen menjadi satu hasil tampilan yang bisa dipahami oleh orang awam maupun si penggunanya atau stakeholder yang membutuhkan data tentang siswa. Dan itu menjadi tantangan yang istimewa bagi saya untuk bisa bagaimana caranya membuat terobosan. Melihat situasi dan juga tantangan yang menjadi latar belakang saya membuat inovasi ini, saya langsung mengambil sikap, langsung saya kumpulkan beberapa asesmen. Kemudian saya mulai membuka Microsoft Excel, kemudian membuka Google Workspace yang berisikan Google Form, Google Spreadsheet, dan juga Google Site yang saya padukan menjadi satu, sehingga di produk akhirnya saya memiliki website BK yang berisikan beberapa tes asesmen yang berguna bagi guru BK. Kemudian setelah saya buat aplikasi tersebut menggunakan Google Workspace, hasil dari isian yang saya sebar kepada murid, saya ambil datanya, kemudian saya masukkan ke dalam aplikasi yang berbasis Microsoft Excel, sehingga guru BK cukup hanya copy paste atau salin dan juga pindahkan ke dalam aplikasi yang berbasis Excel tersebut dengan cara yang mudah. Ketika guru BK sudah menyebar, sebagai contoh, menyebar inventory tugas perkembangan, kemudian menyebar daftar cek masalah, kemudian menyebarkan data pribadi siswa, kemudian menyebarkan instrumen sosiometri,
Dari keempat hal tersebut tinggal di copy paste, langsung dimasukkan ke dalam aplikasi yang saya buat, yaitu Aptala BK. Kemudian sekali input langsung bisa muncul semuanya. Apa saja yang muncul di dalam aplikasi yang saya buat? Yang pertama, bisa muncul analisis individu tentang tingkat kemandirian peserta didik. Yang kedua, bisa muncul tentang bagaimana gambaran masalah yang dihadapi oleh murid. Dan yang ketiga, kita bisa melihat data secara keseluruhan tentang murid. Bagaimana orang tuanya, bagaimana keadaannya mendukung di rumah untuk pembelajaran murid di dalam sekolah. Dan yang keempat adalah kita bisa melihat tampilan bagaimana hubungan teman sebaya di dalam kelas, baik secara individu, kelompok atau kelas. Dan itu semua sangat membantu bagi guru BK untuk bisa menjelaskan tentang data komprehensif kepada siapa saja yang membutuhkan data siswa yang diolah oleh guru BK. Dengan adanya aplikasi ini, guru BK bisa secara real time menampilkan kebutuhan atau menampilkan keadaan siswa secara utuh kepada siapapun. Dan tidak hanya itu saja, saya mencoba mengembangkan asesmen seperti SDQ, yaitu Strength and Difficulties, yang diterbitkan oleh pihak Kementerian Kesehatan, yang saya buat menjadi sebuah tes online. Tes online ini seperti apa? Saya mengubah instrumen yang ada dari kementerian, kemudian saya masukkan ke dalam Google Formulir, saya bagikan kepada peserta didik mengerjakan secara langsung, dan ketika mereka selesai mengerjakan, otomatis mereka akan mendapatkan hasil analisis secara langsung. Dan itu saya buat dengan cara memadukan Google Formulir, kemudian Google Spreadsheet, dan juga Google Sheet untuk menjadi satu layanan online. Jadi tidak hanya yang sifatnya offline, saya juga menggunakan yang sifatnya online. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, dan ternyata inovasi tersebut saya lakukan tentunya mendapatkan reaksi baik yang sifatnya positif maupun negatif. Namun di sini saya melihat dan saya mengkalkulasikan menggunakan respon dari teman-teman, bagaimana apakah apa yang saya buat ini membantu, dan jawaban kebanyakan dari rekan-rekan, terutama dari rekan-rekan musyawarah guru bimbingan dan konseling yang kebetulan pada saat ini saya adalah sebagai ketua komunitasnya. Saya bagikan kepada rekan-rekan dan ternyata jawabannya mereka adalah sangat membantu. Tetapi dalam pelaksanaannya tetap ditemui beberapa tantangan, seperti guru-guru ada yang belum biasa menggunakan data digital, sehingga mereka perlu kita bimbing lagi supaya mereka terbiasa untuk menggunakan aplikasi yang saya buat. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, data guru BK itu akan sangat membantu pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Dengan adanya data bagaimana minat belajar siswa, bagaimana keadaan kemandirian siswa, bagaimana masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, itu akan menjadi peta tersendiri bagi seorang guru dan akan menjadi bahan pertimbangan bagi seorang guru mata pelajaran dalam melakukan pendekatan maupun memilih metode dan juga strategi pembelajaran. Oleh karena itu, sinergitas antara guru bimbingan dan konseling dan juga guru mata pelajaran dengan lengkapnya data yang bisa dimiliki oleh guru BK akan mendorong terwujudnya visi sekolah yang digambarkan oleh seluruh warga sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, inovasi yang telah saya lakukan semoga bermanfaat, dan di akhir kata yang bisa saya sampaikan yaitu, walaupun saya guru BK, inovasi tentang digital adalah milik semuanya. Semua orang bisa melakukan inovasi, dan inovasi tidak melulu tentang hal yang mahal. Ternyata apa saja yang ada di sekitar kita dan disediakan oleh pemerintah seperti akun belajar.id itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk membuat inovasi dan membuat terobosan-terobosan lainnya yang mempermudah kinerja seorang guru atau tenaga pendidik, dan pada akhirnya kita semua akan bisa bersama-sama mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menuju Indonesia Emas 2045. Sekian dari saya Tubagus Chandra Murti dari SMK Negeri 1 Seputi Agung mengucapkan terima kasih dan salam bahagia.